maaf ada gangguan. Selamat datang Mbak Liliana. Ya, misalnya itu ya, dalam tingkatan-tingkatan. Itu sih mungkin dalam konflik antar kelas. Apalagi contohnya yang lain? Konflik antar kelas. Presiden demo. Demo ke pemerintah ya, ke DPR atas ketidakpuasan hasil pelayanan yang udah dilakukan. Mungkin laporan-laporannya rakyat nggak didengerin atau mungkin lain-lainnya, maka terjadi demo. Pada umumnya pelampiasan hal yang dilakukan dalam konflik antar kelas ini biasanya dalam bentuk demo, karena dalam stratifikasi tingkatan paling atas, bos atau mungkin kepala sekolah ya bisa majikan sama pembantu. Iya. Biasanya konfliknya apa tuh, majikan sama pembantu? Jika omongannya error, protes. Marahin majikannya. Biasanya konflik yang terjadi apa? Adu mulut ya biasanya. Majikan sama pembantu. Atau sampai kontak fisik nggak? Enggak lah ya. Ada mungkin beberapa, cuman kebanyakan mungkin adu mulut aja kali ya. Jarang ya kontak fisik. Ya. Ada pukul juga. Itu yang udah emosi banget kali ya, udah sampai fisik. Biasanya bisa diselesaikan lah secara negosiasi atau kekeluargaan atau kompromi kali. Kalau agent lebih berpihak mereka. Iya, itu tadi yang saya bilang. Biasanya yang di tingkatan paling atas dalam stratifikasi sosial nih punya wewenang ya, bukan wewenang apa ya, di atas angin lah kalau dalam konflik antar kelas ini. Jadi misal nih yang buruh nuntut ke manajer, sebenarnya bisa aja manajernya tetap nggak naikin gaji, toh yang rugi buruh kan, nggak kerja juga. Jadi ya memang yang dalam tingkatan paling atas inilah yang punya hak apa ya, bukan hak siapa, punya kekuatan lah menentukan keputusan dalam konflik itu. Mau dia berdamai, gaji buruh dinaikin, atau mungkin dia tetap keras nggak mau dinaikin. Jadi dalam konflik antar kelas ini, kelas yang paling atas yang menentukan keputusan selanjutnya. Nah, gitu. Mungkin dalam kasus majikan dan pembantu, ya tetap keputusan akhir ada di majikannya. Mau ngadu ke agent atau mungkin ngobrol baik-baik dengan pembantunya, salahnya di mana atau gimana gitu sih. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait konflik antar kelas? Lanjut.
Nah, selanjutnya konflik antar kelompok. Sebenarnya konflik antar kelas ini termasuk dalam konflik antar kelompok juga ya. Toh misalnya hmm, misalnya para bos ini kan nggak cuma satu kan, mereka banyak kan, manajer satu, manajer dua, dengan buruh ini kan juga nggak banyak kan, berkelompok. Jadi sebenarnya konflik antar kelas ini meski nggak semua ya, misalnya bos nih ada beberapa perusahaan yang cuma satu, misalnya tadi contohnya majikan itu tadi ya, tapi beberapa konflik antar kelas ini termasuk dalam konflik kelompok antar kelompok tadi, tapi dalam buku dia dipisah. Ya mungkin lebih spesifik ya konflik antar kelompok ini. Nah, konflik antar kelompok ini terjadi, ciri-cirinya pokoknya dia dalam konflik ini berkelompok. Nah, lebih dari satu orang. Nih. Lebih dari satu orang. Misal Mbak Sri Muji, Mbak Erliliana punya konflik nih dengan Mbak Atika, Mbak Oni. Nah, sebenarnya itu udah dikatakan konflik antar kelompok ya, karena dia lebih dari satu orang. Nah, kalau cuma satu orang itu dinamakan konflik antar individu. Ya, konflik antar individu. Perang langsung. Ya, perang itu sebenarnya konflik antar kelompok. Karena lebih dari satu kan. Kecuali perang perang cyber, media sosial. Intinya lebih dari satu, dari satu itu konflik antar kelompok. Kalau satu lawan banyak, konflik apa? Konflik antar kelompok juga nggak? Konflik masyarakat. Ya, nanti kita akan lihat lagi ya, lebih spesifik lagi. Satu lawan lebih dari satu kelompok. Nanti akan banyak lah. Nah, kali ini kita akan bahas dulu mengenai konflik antar kelompok. Nah, konflik antar kelompok ini terjadi yang seperti saya bilang lebih dari satu orang. Misalnya tawuran nih, tawuran antar siswa. Di Jakarta sering banget nih ya terjadi tawuran antar siswa. Nggak hanya di Jakarta, banyak lah di rata-rata kota di Indonesia. Banyak nih. Apalagi siswa ini masih umurnya ini ya, aktif. Pengen masih apa ya? Energik. Wih, di energik. Nah, misal nih, saya buat contohnya nih, murid B nggak sengaja tersenggol oleh murid A. Misalnya naik motor nih, naik motor, terus misal Mbak Atika dan Mbak Sri Muji. Mbak Atika naik motor di depan sekolahnya Mbak Sri Muji. Nah, senggol nih. Mbak Sri Muji nggak terima nih, ngadu sama teman-teman satu sekolah yang lain. Baru panggil teman-temannya, serbu Mbak Atika. Nah, Mbak Atika juga panggil teman-temannya nih satu sekolah lain. Nah, terjadilah tawuran antar siswa. Jadi biasanya sih tawuran dong, iya. Biasanya sih kelompok konflik antar kelompok ini disebabkan oleh individu ya. Nah, cuman bedanya misalnya ini tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kan penyebabnya konfliknya sebenarnya antara Mbak Sri Muji dan Mbak Atika, murid B dan murid A. Jadi bermula dari satu individu.
sebenarnya. Nah, tapi dia panggil teman, akhirnya lebih dari satu orang, terjadilah tawuran. Jadi konflik antar kelompok ini peristiwanya terjadi oleh bukan peristiwa, pelaku konfliknya terjadi oleh lebih dari satu orang. Tapi penyebabnya biasanya dari satu orang, biasanya. Meskipun nggak semua ya. Kalau misalnya perang negara itu, misalnya perang dunia antara Jerman dan Amerika. Selamat datang Mbak Ita Mariana. Misalnya perang. Perang itu sebenarnya kebanyakan eh, penyebabnya kelompok ya, bukan individu. Misal penyebabnya karena misal Indonesia ya dijajah karena punya rempah-rempah yang bagus. Nah, akhirnya tapi Indonesia nggak terima dan akhirnya terjadilah perang. Jadi penyebabnya bukan karena satu individu, tapi emang di luar dari individu lain. Nah, tapi konflik antar kelompok ini terjadi lebih dari satu individu, seperti yang saya jelaskan. Ya, Indonesia dijajah Belanda karena Indonesia punya rempah-rempah yang banyak. Contoh rempah-rempah Indonesia apa ya? Cengkeh. Cengkeh itu banyak diminati juga ya, cengkeh. Iya, palawija. Palawija. Palawija itu banyak juga diminati sama negara-negara lain. Kopi kita juga kopi sebenarnya nggak rempah ya, cuman negara lain banyak minatin juga. Akhirnya terjadilah konflik antar kelompok. Nah, perang itu sih, tawuran antar siswa itu tadi, tawuran, terus perang dunia. Apalagi contohnya konflik antar kelompok, misal perang kampung, perang antar kampung. Terus ya banyak lah konflik antar kelompok. Geng motor, iya, dulu, iya benar juga. Geng motor itu ini ya, hmm, jadi dulu saya pas di Bandung, banyak ya di Bandung tuh geng motor. Jadi eh, sering berebut tempat lahan kekuasaan. Jadi geng motor A nyerang geng motor B, bergelombolan. Ya, bisa juga sih konflik antar kelompok. Mhm. Tapi emang bermulanya dari individu kebanyakan. Iya, Bandung tempatnya. Iya. Bandung itu, tapi sekarang udah kurang kayaknya ya, geng motornya. Itu bahaya juga tuh. Jadi harus hati-hati. Karena mereka berkelompok. Hmm. Oh, di mana musim begal? Lebih aman di Taiwan kayaknya ya, dibanding di negara sendiri ya. Nggak ada begal. Oh, ya Lampung. Lampung banyak begal itu karena dia lintas provinsi. Jadi bus, terus kendaraan-kendaraan lain kalau dari Jawa mau ke Sumatera itu harus lewat Lampung. Jadi itu lahan mereka lah untuk apa?
Wah, ada yang Lampung nih. Mbak Ita Mariana. Wih, Mbak Nana dari Lampung ya? Ya itu, jadi di Lampung tuh banyak juga karena lintas provinsi, jadi orang banyak lewat dan itu peluang banget untuk mereka, terutama yang naik mobil bagus ya biasanya. Iya, di lintas provinsi karena saya pernah lewat situ juga di Lampung. Biasanya kalau bus-bus itu ya, misalnya saya naik bus lintas antar provinsi dari Jawa. Oh, selamat malam. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Naik bus dari Jawa ke Sumatera, itu bus-bus dia nggak berani eh, lewatin ada suatu daerah lintas di Lampung jam malam, jadi terpaksa nunggu. Waktu itu saya gitu. Gitu, jadi begal juga termasuk begal antar begal ya, begal antar begal. Jadi ada lawannya ya, begal, begal A dan begal B. Wih. Jadi itu selama lebih dari satu individu dikatakan konflik antar kelompok. Oke, ada pertanyaan terkait konflik antar kelompok? Kita lanjut. Lanjut. Nah, ini konflik antar generasi. Ini emang agak agak susah sih ya jelasinnya. Hmm, agak jarang terjadi di Indonesia ya, konflik antar generasi ini karena hmm, biasanya butuh waktu yang lama dan kemajuan teknologi juga sekarang udah em, apa ya, buat orang misalnya orang tua pola pikirnya dalam mengikuti perkembangan meski ada beberapa orang ya dalam mengikuti perkembangan zaman sudah cukup bagus lah dengan adanya teknologi. Jadi pola pikir, prinsip-prinsip hidup juga mungkin bisa lebih gampang menyesuaikan dengan generasi yang lebih muda sekarang. Nah, ini contohnya ya, konflik antar generasi. Jadi pas tahun 1998, tahu nggak nih sejarah ini? Terjadi demo besar-besaran di Jakarta, menuntut menurunkan Presiden Soeharto. Ini dulu di Trisakti di Jakarta ya. Kalau kalian belajar sejarah ya. Jadi ada dua generasi dalam uh, demo besar-besaran ini. Saya lahir 1991. Ya, tragedi Trisakti namanya. Jadi ada dua golongan ya. Yang pertama golongan tua. Itu DPR, MPR, petinggi pemerintah. Kan udah belajar sejarah, Mbak. Jadi kita lanjut dulu ya. Jadi ada DPR, MPR, petinggi pemerintah. Dalam hal itu, ini dulu Soeharto ya. Jadi Soeharto itu dia nggak mau kekuasaannya digantikan. Jadi dia jadi presiden selama 20 tahun. Nah, sementara rakyat menginginkan perubahan. Nah, sebenarnya ya kita nggak tahu sih motifnya apa ya. Dia nggak mau diganti. Tapi positifnya memang sebenarnya dia mau menginginkan perubahan juga untuk Indonesia yang lebih baik ya. Tapi nggak secara total. Jadi secara perlahan. Jadi lambat ya. Misalnya perbaiki di Indonesia bagian Sumatera dulu, baru Jawa, baru ini. Jadi prosesnya panjang. Nah, sementara rakyat menginginkan perubahan yang cepat. Nah, pada waktu itu ada golongan muda, mahasiswa. Nah, ini mewakili rakyat katanya. Nah, pada waktu itu
mereka menuntut pemerintah untuk segera menurunkan Soeharto karena dinilai pada waktu itu kinerjanya gitu-gitu aja, lambat, maksudnya lambat. Ada perubahan sih, cuman tidak signifikan ya, tidak terlalu kelihatan lah. Maka pada waktu itu mahasiswa turun ke jalan. Nah, ini gambar kantor MPR ya. Mahasiswa turun ke jalan menuntut untuk turunnya Soeharto. Nah, maka terjadilah demonstrasi. Ini bukan demokrasi nih, demonstrasi untuk menurunkan Presiden Soeharto. Jadi konflik antar generasi ini terjadi antara golongan generasi tua dan generasi muda. Nah, emang agak jarang sih. Tapi ini sebenarnya jadi mending era Soeharto apa SBY? Susah nih jawabnya nih. Ya mending dua-duanya lah biar netral saya. Tapi sebenarnya ini ya, eh, konflik antar generasi ini agak mirip-mirip dengan konflik kelompok tadi. Cuman lebih spesifik lagi. Nih, saya tambahin lah. Op, adanya prinsip. Kenapa saya bilang adanya perbedaan prinsip? Karena eh, golongan tua ini pengennya perubahannya secara perlahan ya, nggak secara total. Karena pola pikir mereka pada waktu itu memang eh, lebih apa ya, lebih ke depan gitu. Nah, misal kalau ngelakuin ini nanti bahayanya apa? Kalau ngelakuin ini bahayanya apa? Akhirnya takut ini, takut itu, dan gak ada perubahan yang terjadi. Nah, sementara mahasiswa pada waktu itu golongan muda menginginkan perubahan yang secara cepat. Nah, maka itu saya bilang ya, konflik antar generasi ini semakin sulit terjadi karena kita udah punya teknologi ya. Misal mau apa-apa, mau cari misal cara membangun bangunan dari Google udah bisa, dari buku juga sekarang serba udah cepat. Jadi misalkan pada waktu itu uh, teknologi sudah secanggih sekarang, mungkin pemerintah atau DPR MPR lebih giat lagi. Maksudnya lebih uh, lebih gampang lah untuk menjawab dari permintaan tuntutan ini mahasiswa atau rakyat. Jadi mereka mungkin bisa lebih cepat lagi kerjanya. Namun pada zaman itu memang teknologi belum secanggih sekarang. Jadi kalau misalnya mau cari informasi terus cari bahan-bahan, misal mau beli batu bata untuk bangun bangunan. Kalau sekarang udah tinggal telepon atau tinggal SMS langsung tahu dan bisa langsung antar. Nah, kalau pada waktu itu emang susah. Jadi butuh waktu yang lama untuk melakukan pembangunan yang secara cepat atau radikal. Makanya saya bilang konflik antar generasi ini udah mulai jarang terjadi lah. Gitu. Tapi memang pada zaman dulu contohnya ya ini kejadian 1998. Konflik antar generasi. Mungkin di negara-negara lain ada kasus yang sama, tapi beda
beda konteks ya, kayak di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu menuntut untuk pemerintah lebih cepat lagi kerjanya. Oke, kita lanjut. Lanjut nggak nih? Lanjut ya. Cuma 8 slide tuh. Bentar. Nah, selanjutnya konflik antar etnis. Wih. Konflik antar etnis nih, etnis budaya ya. Budaya. Ini terjadi antar etnis yang berbeda. Misal etnis yang berbeda apa? Jawa, Batak, Manado, Madura, Dayak. Banyak lah ya. Nah, kalau terjadi antar etnis, misal orang Manado gak usah katakan perang apa ya? Ya perang sih biasanya yang terjadi ya. Perang dengan orang Bugis. Nah, ini dikatakan konflik antar etnis. Ya, suku. Lebih ke suku sih. Perang antar suku biasanya ya. Ini biasanya bahkan yang sama suku pun masih sering perang juga. Kebanyakan di daerah-daerah pelosok ya. Daerah Papua tuh biasanya sering terjadi, Papua, Maluku, sering terjadi perang antar suku, antar etnis. Selamat datang Mbak Umi. Nah, saya ini ambil contoh konflik antar etnis di Madura. Ada yang tahu nggak nih ceritanya nih, Madura dan Dayak? Katanya, oh, Waalaikumsalam, selamat malam. Gak apa-apa. Nah, ini teman saya cerita ya, orang pembunuhan. Teman saya orang Dayak cerita. Jadi mungkin sampai sekarang ada sih beberapa, nggak semua ya, beberapa yang masih sensitifan lah, orang Dayak dengan orang Madura karena tragedi ini. Nah, ini kita belajar sejarah dikit lah ya. Nah, jadi tragedi ini terjadi tahun 2001 di Sampit. Sampit tuh Kalimantan, kampungnya orang Dayak. Nah, pada waktu itu eh, sebelum tahun 2001 orang Madura ikut program transmigrasi dari pemerintah. Transmigrasi itu tahu nggak? Transmigrasi. Jadi transmigrasi itu perpindahan penduduk ya. Apa ya transmigrasi? Zaman SD. Iya. Jadi transmigrasi eh, transmigrasi jadi orang Madura dipindahin oleh pemerintah ke Kalimantan. Mungkin eh, karena kondisinya waktu itu, dalam waktu ini ya, masih masa-masa perang ya. Iya, ke tempat lain, ke tempat lain. Penduduk dari tempat dulu ke tempat lain ya. Mungkin masa-masa itu masih masa-masanya perang ya. Jadi eh, orang Madura diamankan lah ke Kalimantan, dipindahkan ke Dayak. Jadi eh, ya sebenarnya banyak karena iri-iri hati sih.
antara orang Madura yang notabene adalah pendatang tapi lebih sukses dibanding dengan orang Dayak yang adalah tuan rumah lah ya, karena mereka di luar yang ada di Kalimantan. Nah, jadi sensitif-sensitifan sehingga pada waktu itu beberapa kejadian ya, seperti rumah warga yang ada kebakaran, terus ini rumah rumah orang Dayak ya, terus pemerkosaan orang Dayak, terus pembunuhan. Ini awalnya kejadian-kejadiannya kejadian sepele ya, kayak rumah kebakaran, terus ya pemerkosaan nggak sepele sih sebenarnya. Tapi ya konflik antar etnisnya belum muncul nih. Nah, pada waktu itu akhirnya orang-orang Dayak ini sepakat. Nah, udahlah mereka iri karena orang Madura lebih sukses pada waktu itu di situ, dan sementara mereka menemukan rumahnya kebakaran. Nah, ini bagus nih, momen yang bagus nih untuk menyerang mereka. Maka pada waktu itu dibentuklah Forum Aksi Solidaritas Dayak. Nah, ini dalam forum ini mereka nggak terima nih sama warga Madura. Akhirnya mereka menyerang warga Madura. Jadi sebenarnya perkara kejadiannya itu masalah simple ya, masalah iri-irian, sensitif-sensitifan. Nah, maka terjadi perang pada tahun 2001 di Sampit. Nah, ini perang antar etnis antara warga Dayak dengan warga Madura. Nah, yang namanya konflik antar etnis, meskipun ada orang Dayak yang nggak bersalah, tapi tetap aja dipandang bersalah sama orang Madura. Nah, maka terjadilah perang dan terjadilah konflik antar etnis tahun 2001 di Sampit antara warga Dayak dan warga Madura. Itu sampai pemenggalan kepala ya. Orang Madura dipenggal kepalanya sama orang Dayak. Akhirnya nggak tahu sampai sekarang gimana terpecahkan itunya. Mungkin terjadi negosiasi atau kompromi-kompromi kali ya. Akhirnya sebenarnya udah nggak konflik antar etnis ini udah nggak, terutama Madura dan Dayak ini udah nggak terlalu besar-besar lagi ya. Tapi ada beberapa orang, nggak semua, beberapa orang yang teman saya cerita orang Dayak agak sensitif emang sama orang Madura. Tapi nggak semua. Gitu. Jadi gitu ya, konflik antar etnis ini terjadi antar suku yang berbeda. Gitu. Itu contohnya kalau di Indonesia. Apalagi ya kayak konflik antar etnis. Ya banyak lah. Misal kita di daerah misal Jawa ya, di Jawa. Orang Batak sama orang Padang misal berkumpul perang. Nah, itu bisa dikatakan konflik antar etnis juga. Ya, yang sebenarnya masalahnya biasanya sepele sih. Masalah-masalah kecil gitu. Jadi gitu, konflik antar etnis terkait dengan etnis yang ada, suku. Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut kah? Lanjut. Nah, selanjutnya konflik antar agama. Nah, ini agak sensitif nih. Konflik antar agama ini biasanya terjadi antara agama yang berbeda. Nggak hanya agama yang berbeda sih. Konflik yang terjadi biasanya mengatasnamakan agama. Nah,
Contohnya apa? Contohnya ini di Ambon tahun 1999. Ini antara Islam dan Kristen, konflik di Ambon tuh. Mulanya ini ya, terjadi karena preman yang berkelahi dengan supir angkot. Ini Islam dan Kristen. Pada waktu itu di Ambon emang keragamannya emang cukup 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 apa ya? Dominan masih Kristen dulu ya. Keragamannya belum besar. Masih dominan Kristen. Lalu mulai dari perkelahian ini, nah si supir angkot panggil temannya yang Kristen, terus yang preman akhirnya panggil, nah terjadilah konflik. Itu terjadi sampai Januari sampai Maret 1999. Sebenarnya ini belum terlalu besar, karena bermula dari satu individu ini, preman dan supir angkot nih. Nah, salahnya dia panggil temannya yang Muslim, yang Islam. Salahnya dia panggil temannya yang Kristen. Terjadilah konflik antar agama. Karena pada waktu itu emang agama dianggap satu komunitas sosial yang apa ya, yang bergantung banget dengan itu. Jadi gabungnya yang Islam aja, yang Kristen aja. Akhirnya saat terjadi konflik pun mereka panggilnya ya satu komunitas sosial itu aja. Dan akhirnya terjadilah perang. Jadi preman ini panggil teman-temannya, yang supir angkot panggil teman-temannya. Terjadilah perang Januari sampai Maret 1999. Jadi pada bulan Maret itu sudah tidak terlalu bergejolak lagi ya masalah konflik ini. Tapi setelah itu Juli sampai November 1999 tuh setelah pemilu memanas lagi. Jadi partai politik waktu itu mengatasnamakan agama banyak lah sebagai alat kampanye mereka, dan akhirnya terjadi konflik lagi tahun 1999 Juli sampai November. Itu wakil presiden waktu itu datang untuk mengamankan konflik ini, dan akhirnya tenang lagi, dan kejadian ini berlangsung sampai Agustus 2000. Nah itu pas zamannya Gus Dur dulu kalau nggak salah ya. Gus Dur atau Megawati. Presiden datang langsung ke Ambon untuk mengamankan konflik itu. Dan sampai sekarang kita lihat Ambon sudah damai konflik agamanya, meskipun ada beberapa ya sedikit-sedikit lah mungkin di Ambon. Gitu. Jadi konflik antar agama ini terjadi karena mengatasnamakan agama ya. Gitu. Beberapa golongan juga, misal kalau Islam tuh ada golongan ini ya, Muhammadiyah, terus Syiah gitu-gitu ya kalau nggak salah. Ya gitulah. Itu di beberapa daerah sering terjadi konflik juga. Mungkin itu bisa juga dikatakan konflik antar agama karena mengkaitkan melibatkan agama, mengatasnamakan agama. Gitu. Oke, sejauh ini ada yang tanyakan terkait konflik antar agama? Kita agak belajar sejarah dikit lah ya. Oke, lanjut. Lanjut gak nih? Lanjut. Terus macam konflik selanjutnya, konflik antar golongan. Konflik ini terjadi antar golongan tertentu. Ini emang
agak mirip-mirip ya, tapi ya sudahlah, ini mungkin lebih spesifik saja. Misal antara golongan supir angkot, ini sering nih ya, berebut berebut lahan ngetem. Biasanya adu mulut, terus kadang panggil temannya untuk gusur. Ya berebut penumpang juga. Akhirnya terjadi konflik antar golongan. Terus supir angkot, terus antar golongan apa lagi ya? Antar golongan. Banyak sih ini, kalau dalam buku lebih spesifik aja. Sebenarnya ini termasuk bisa digolongkan juga yang pertama tadi ya, konflik antar kelas ya, ini mirip-mirip sebenarnya, tapi ini mungkin lebih spesifik. Ini sesama golongan kali ya. Jadi misal ada golongan, bukan, misal ini kan stratifikasi sosial ya. Misal ini pimpinan, bos atau manajer lah. Ini misal karyawan, kayak yang pertama ya. Ini buruh. Nah, misal pimpinan sama pimpinan adu konflik. Nah, ini masuknya ke konflik antar golongan. Karyawan antar karyawan, masuknya ke konflik antar golongan. Buruh dengan buruh, masuknya ke konflik antar golongan. Karyawan dengan karyawan versus karyawan, konflik antar golongan. Misal bos versus bos, masuknya konflik antar golongan gitu. Jadi tetap melibatkan stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi sosial nih tingkatan struktur sosial berdasarkan jabatannya, levelnya. Itu misalnya pimpinan, karyawan, buruh. Nah, konflik antar golongan ini terjadi antar levelnya, tingkatannya ya. Pimpinan dengan pimpinan, karyawan dengan karyawan, buruh dengan buruh. Gitu kira-kira. Bedanya dengan konflik antar kelas. Kalau ini konflik antar golongan, kelasnya sama. Gitu. Contohnya apa lagi nih? Majikan dengan majikan. Ngapain juga ini ya, berkonflik. Pembantu dengan pembantu. Bikin bisa. Jadi adanya sama levelnya, golongannya, antar golongan. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Cek, cek. Aduh. Maaf, disconnect ya. Ini kabelnya kesenggol.
Cek, 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 cek. Maaf kesenggol tadi kabelnya. Kita lanjut lagi ya. Cara bedain, oh nih, stratifikasi sosial tadi apa? Jadi stratifikasi sosial itu, oh iya, Mbak Ita baru ya. Jadi stratifikasi sosial itu penggolongan struktur sosial ya. Penggolongan. Jadi kita menggolongkan suatu lapisan masyarakat berdasarkan tingkatannya. Misal tadi pimpinan, karyawan, buruh. Ini berdasarkan eh, jabatannya misalnya. Misal berdasarkan ekonomi juga bisa. Pimpinan lebih memiliki ekonomi lebih tinggi, karyawan sedang, buruh rendah, misal lebih rendah dari pimpinan. Jadi kita mengkelaskan lapisan masyarakat ini gitu ke dalam stratifikasi sosial. Itu namanya stratifikasi sosial. Strata itu tingkatan. Misal strata 1, S1, strata 2, S2. Strata tingkatan. Jadi stratifikasi itu tingkatan berdasarkan tingkatannya. Oke? Stratifikasi sosial. Cara bedain konflik kelompok sama konflik golongan. Hmm, set, misal, oh ini Mbak Ita, gimana? Udah paham belum tentang konsep stratifikasi sosial? Atau lanjut? Atau saya kecepatan ya dari ngomongnya? Paham ya? Mungkin ya bisa lebih dalam lagi lah nanti di Google atau lihat materi sebelumnya ada di YouTube. Nah, cara bedain konflik kelompok sama konflik golongan. Sebenarnya konflik golongan ini eh, intinya gini ya. Selama terjadi lebih dari hmm, nah, misal dalam soal oh, iya. Dalam soal misal ini ya, diberi soalnya nih dijelaskan terkait individu, terkait kelompok, lebih dari satu kelompok. Misal masyarakat, terus pemerintah, warga, antar warga. Misal lebih dari satu dan lebih dari satu. Nah, itu konflik antar kelompok. Nah, kalau dalam soal menyinggung masalah pimpinan, karyawan, bos, buruh, atau lebih spesifik lagi, tingkatan tingkatan sosial, misal guru, terus apa lagi ya, bos, buruh, supir, jadi pembantu, majikan, itu pasti menyangkut konflik antar golongan. Pasti di pilihannya ada konflik antar golongan. Jadi konflik antar golongan ini termasuk dalam konflik kelompok. Nah, konflik antar golongan ini tapi lebih spesifik, dia menyinggung terkait stratifikasi sosial. Biasanya soal yang berkaitan dengan konflik antar golongan ini biasanya akan memberikan informasi mengenai misal jabatan tadi, terus tingkatan-tingkatannya dan lain-lainnya gitu. Jadi cara bedanya lihat dulu, baca dulu soalnya, lihat apakah ada menyinggung mengenai jabatan tertentu atau mungkin level-level tertentu, ada menyinggung tentang level atau tingkatan. Nah, kalau ada menyinggung level atau tingkatan itu pasti konflik antar golongan. Kalau misal hanya menyebut misal masyarakat A, misal masyarakat B, itu pasti konflik antar kelompok. Gitu. Mungkin lebih spesifiknya lagi baca soalnya dulu kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Gimana Mbak Oni Cahya? Atau saya kecepatan?
Jelas ya. Jadi baca dulu soalnya kalau ada info mengenai karyawan, pimpinan atau level-level itu pasti konflik antar golongan. Oke? Nah, ini soal nih terakhir nih, kita coba. Yang udah dibahas nih tadi nih. Contoh berikut yang menunjukkan adanya konflik antar pemeluk agama, yaitu jawabannya apa nih? Ayo, ayo. Mbak Atika bilang E, Mbak Umi bilang E. Yang lain gimana? Mbak Siti E. Mbak Ita, Mbak Oni E, Mbak Umi udah, Mbak Siti udah, Mbak Erliliana. Apa? Mbak Erliliana, ya, Mbak Erliliana nih belum nih. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Ya, jawabannya tadi udah kita bahas ya mengenai konflik agama. Kalau A ini penyerangan tempat hiburan oleh kelompok sosial. Kalau A apa? Konflik apa? Kelompok. Kelompok sosial kan? Tempat hiburan. Yang punya kelompok juga. Tawuran ya, semacam tawuran tadi. Yang B apa? Antar kelompok Madura dengan Dayak. Udah dibahas nih tadi nih. Yang B apa? Konflik apa? Ya, antar etnis, antar suku. Yang C, perebutan wilayah parkir. Wilayah parkir, tukang parkir. Golongan. Tawuran antar kampung di daerah Cirebon, Jawa Barat. Tawuran antar kampung. Tawuran antar kampung. Apa ya? Apa nih kalau tawuran antar kampung? Kelompok bisa. Ini sebenarnya kelompok atau kelompok kali ya, lebih tepat ya. Kalau yang E, nih baru jawabannya adalah E. Oke. Oke, slide-nya habis. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Sudah 10.47 PM. Terkait contoh konflik, ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Gak ada, lanjut. Udah habis nih materinya. Mungkin kalau nggak ada, mungkin pertemuan kita sampai ini aja. Nanti kita masuk lagi ke pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira kan berhubung bulan nih bulan ya cepet emang. Bulan UTS ya. Kira-kira kalian bisanya hari apa ya? Kalau hari biasa, Senin sampai Jumat, di luar hari Sabtu.
kita mau bikin UTS nih. Kira-kira kalau hari Jumat malam, Jumat malam. Iya, Jumat malam pada bisa nggak? Langsung dikerjain, Kak. Baru masuk udah UTS aja ya. Aduh. Jumat malam bisa nggak, Mbak Ita? Mungkin nanti Mbak Ita ini ya, berhubung baru masuk juga bisa baca-baca slide sebelumnya yang saya upload. Nanti saya kasih ininya, linknya. Di YouTube saya juga upload video-videonya mengenai pembelajaran-pembelajaran. Nanti mungkin bisa ditonton. Bapak siap. Ditonton terus dipelajarin lagi. Berarti kapan aja siap ya kalau malam ya untuk UTS? Bisa asal asal jangan satu hari. Sabtu. Di luar hari Sabtu. Soalnya Sabtu kita kan ada kelas nih, Mbak Ita. Yang penting ada tempo waktu. Iya, nanti sebelum UTS pasti saya kasih kisi-kisinya. Hmm. Jadi semua pasti belajar dahulu. Oke? Dan soalnya nggak susah-susah kok. Yang paling dari soal-soal yang udah pernah kita bahas lah. Oke? Ini Mbak Ita baru masuk udah UTS lagi ya. Iya, mungkin tonton YouTube-nya ya mengenai materi-materinya. Oke, pertemuan kita hari ini sampai sekarang, sampai ini dulu. Minggu depan, hari Sabtu, kita bertemu lagi di pelajaran sosiologi. Oke, selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam.